kasih Bapa. Kami bersyukur Kau sangat baik, teramat baik. Kami naikkan syukur, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian bagi Engkau. Haleluya. Kami bawa pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
sembah, kami puji, kami bawa syukur kami. Bapa, Bapa, Kau sangat baik, sungguh baik. Terima kasih. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup. Kami bawa syukur dan terima kasih kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. We give you praise. We give you praise. Kau sumber di atas segala-galanya Tuhan. Amin. Kau layak menerima hormat Tuhan. Kau layak menerima pujian. Kau layak kami tinggikan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. To the King of Kings, Lord of Lords. Kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. 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 Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cintakan.
Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih. Amin. Pujianku. Amin. Yesus selamanya ku cinta Kau. Terima kasih. Amin. Ini doa kami Tuhan. Kau pujianku, oh yeah, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesus.
Kami percaya Tuhan, darah-Mu cukup buat kami Tuhan, menyelamatkan kami, menolong kami. Kau bahkan selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Boleh buka kedua tangan kita, Bapak Ibu mau bersyukur. Mau say thank you to Jesus for His love, for His faithfulness. Thank you Jesus. Give you praise. Give you praise, Lord. Sangat baik. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau. Kami sanjung Engkau di tempat ini Tuhan. We exalted your name on high. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyambamu Tuhan. Ku sanjung di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
give you praise. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, yeah. Kau batu karangku. Tell him, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku, yeah. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari angkat tanganmu, biarkan Dia pegang. Yesus memegangku, yeah, dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku selamanya dengan tangan kananmu, yeah. Yesus memberiku kemenangan. Say, Yesus dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, yeah. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku Amin. dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kananku, yeah. Yesus memberiku kemenangan.
Kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kami percaya, yang selalu memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih Amen. setia dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan terima kasih, terlalu Amen. baik Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kelahwatan kehadiran-Mu Amen. Tuhan di tempat ini buat setiap kami. Amin. Saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami apa yang menjadi Amen. isi hati-Mu. Amin. Karena kami perlu akan firman. Amin. Karena firman-Mu lah kekuatan kami. Amin. Firman-Mu yang beri kami kemenangan. Amin. Firman-Mu yang menyembuhkan kami. Amin. Firman-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Oh, berbicaralah Tuhan buat setiap kami saat ini. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan. Amin. Untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, Give you praise. katakan amin. Amin. Beri kemuliaan Amin. Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Lukas 5, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama, dan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat di mana ketika Simon yang dikatakan di firman Tuhan adalah seorang nelayan dan dia sudah bekerja keras dikatakan di firman Tuhan ini. Sepanjang malam dia menangkap ikan, tidak satu pun ikan dia tangkap. Padahal hari-hari sebelumnya dia menangkap ikan juga. Tapi hari itu dia tidak menangkap satu ikan pun. Dia pulang dengan kesedihan. Dia pulang dengan kekecewaan. Tapi satu hal ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika itu Yesus sedang mengajar, saudara. Dan dia melihat Simon. Dia tahu bahwa Simon sedang gagal. Simon sedang sedih, Simon sedang kecewa, Simon sedang mengalami putus asa. Yesus melihat
Dia tahu sekalipun begitu banyak orang yang hadir saat itu, yang merindukan akan kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan, yang dari Yesus ingin sampaikan. Tapi Yesus juga melihat ada seorang pribadi yang sedang mengalami kegagalan, kesedihan, keputusasaan. Karena dia sudah sepanjang malam menangkap ikan, tidak ada satupun ikan yang ditangkap. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya melihat satu hal yang Tuhan katakan. Kadangkala, saudaraku, Tuhan menggunakan keadaan yang sulit atau masalah di dalam kehidupan yang kita alami, saudaraku. Sebenarnya apa tujuannya? Sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita, saudaraku. Untuk kita, saudaraku, kembali mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Kadang-kadang berkat, kesuksesan, kenyamanan membuat kita lupa dari Tuhan. Karena kita merasa bahwa apa yang kita raih itu karena kita. Kita lupa bahwa semua itu sumbernya sebenarnya daripada Tuhan. Tapi kita lupa untuk terus berharap dan mengandalkan Dia. Kita menjadi orang yang sombong. Karena kita tahu, kita merasa bahwa aku bisa. Aku mampu kok. Aku gak perlu Tuhan lagi. Aku sukses hari ini, aku berhasil hari ini. Itu juga karena aku kerja keras. Karena aku benar-benar sudah banting tulang. Berusaha, maka itu aku bisa sukses. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, tanpa Tuhan, saudara tidak akan pernah untuk meraih namanya kesuksesan. Maka itu seringkali Tuhan memakai keadaan yang sulit, masalah dalam hidup kita, untuk mengingatkan kita untuk kembali. Untuk benar-benar mengandalkan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini, kalau kita sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup ini, mulai koreksi dirimu. Apakah aku sudah menjauh dari Tuhan? Aku sudah mengandalkan kekuatanku dan aku tidak berharap lagi kepada Tuhan. Kita sudah gak lagi punya waktu untuk saat teduh. Kita gak punya lagi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kadang-kadang keadaan yang sulit itu membuat kita sebenarnya terus, saudaraku, untuk kita ini mengingatkan kita, untuk kita benar-benar selalu untuk mengandalkan Tuhan. Maka itu ketika Simon mengalami masa yang sulit, sebenarnya masa sulit itu yang membuat dia bisa bertemu dengan Yesus, betul? Dan itu membuktikan bahwa apa? Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia mengasihi Simon. Maka itu dia menjumpai Simon. Di tengah begitu banyak orang, dia tahu Simon membutuhkan dia. Maka itu Yesus menghampiri Simon dan meminjam kapalnya, perahunya, untuk dia boleh mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kalau engkau sedang mengalami kesulitan masalah, Tuhan cuma mau mengingatkan, Dia tetap ada buat setiap kita. Amin. Dia tetap memperhatikan setiap kita. Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita salah, kita berdosa, kita jatuh, tapi Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap berharap saudara datang kepadanya. Kembali, saudaraku, mengandalkan Dia. Dan berharap untuk, saudaraku, Yesus datang memulihkan hidupmu. Tapi banyak orang terus meratapi, saudara. Meratapi semua masalah, bahkan semua kegagalan dialami. Bukannya mereka kembali kepada Tuhan, kembali mencari Tuhan, tapi mereka terus menangisi, saudara. Masalahnya akhirnya stres, depresi. Dan seperti Bugem saksikan kemarin, banyak orang akhirnya mengambil keputusan yang salah, akhirnya bunuh diri. Saya mau katakan hari ini, stres, depresi, itu saat ini, saudara,
sedang melanda dunia ini, sedang menguasai dunia ini, membuat banyak orang hari-hari ini mengalami keputusasaan, kekalahan. Tapi hari ini waktu firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin. Dia akan memberikan kita kelegaan, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan setiap keadaan kita. Percaya itu. Dokter memvonis kita, barangkali kita sakit gak bisa disembuhkan. Tapi ingat, Tuhan yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan semua organ tubuh kita. Dia yang sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menciptakan tubuh kita kembali sehat sempurna. Amin. Tetap saudaraku kembali kepada Dia. Kita tetap untuk berobat, itu tidak salah. Tetapi tetap andalkan Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan sepenuhnya, karena Dialah Sang Penyembuh itu. Dialah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Saya mau katakan, sekacaunya rumah tanggamu saat ini, masalah sedang melanda besar atas keluargamu, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Sanggup menyelamatkan suamimu, sanggup menyelamatkan istrimu, sanggup menyelamatkan anak-anakmu, sanggup menyelamatkan orang tuamu. Percaya itu. Tuhan punya rencana besar atas hidupmu dan keluargamu. Ketika kau mengandalkan Tuhan, pemulihan terjadi. Tuhan akan memulihkan. Keluarga-keluarga yang retak akan dipulihkan kembali. Percaya, kembali kepada Tuhan. Seperti Simon, saudaraku. Dia merespon dengan baik. Ketika Yesus datang kepada dia, dia tidak menolak. Lihat. Dan saya percaya, saat itu Simon pun dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia mendengarkan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Yesus. Itu yang membuat imannya jadi kuat. Itu yang membuat imannya jadi kuat. Itu yang membuat dia mendapatkan pengharapan yang baru. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, engkau harus kembali kepada Tuhan. Biarpun kau gagal dalam usaha pekerjaanmu, kembali andalkan Tuhan. Tuhan sumber segala sumber, saudaraku, kehidupan kita. Dia sanggup mengubah kegagalanmu menjadi keberhasilan. Amin. Tuhan sanggup mengubah kegagalanmu menjadi kesuksesan. Percaya itu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, engkau berharap penuh kepada Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan itu akan dinyatakan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Percayalah. Jadi hari ini yang Tuhan mau, engkau meresponi firman Tuhan. Ketika kau dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan kau katakan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau hidup berkenan kepadamu. Aku mau mengikuti apa yang engkau mau, bukan lagi apa yang aku mau. Aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan lagi kehendak-Ku. Aku mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Jadi hari ini saya mau katakan, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Kalau engkau mau kembali, dan Dia sanggup untuk memulihkan. Amin. Dia akan mengubah keadaanmu. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan kau akan terkagum-kagum bagaimana caranya Tuhan akan memulihkan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, andalkan Tuhan. Maka itu firman Tuhan, kitab Amsal 12 ayat 20. Dikatakan di firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang Tuhan mau, kita mentaati firman Tuhan. Ketika Simon, saudaraku,
Dia mendengarkan apa yang Yesus perintahkan kepada dia. Untuk dia pergi menangkap ikan lagi. Di tempat yang dia pernah gagal tadinya. Di situ lihat, Simon tidak pernah, saudaraku, dikatakan di firman Tuhan ini, dia berdebat dengan Tuhan. Maka dikatakan di ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan. Simon jawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yesus memerintahkan untuk dia menangkap ikan. Barangkali pikiran Simon, mana mungkin? Aku sudah bekerja keras, dia katakan. Sepanjang malam gak dapat ikan. Sepertinya sebuah kebodohan untuk melakukan hal itu. Simon barangkali bisa jadi bahan tertawaan teman-temannya. Tetapi lihat, Simon berkata demikian. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi hari ini, kalau engkau ingin melihat mujizat pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu, yang Tuhan mau engkau hidup dalam ketaatan. Amin. Ketaatan kepada firman-Nya. Barangkali itu tidak masuk akal dengan cara berpikirmu. Tidak masuk akal menurut pengalamanmu. Barangkali, aduh kalau aku lakukan ini, seperti yang firman Tuhan kata, aku akan jadi bahan tertawaan banyak orang. Tetapi ketika engkau taat, engkau akan lihat mujizat itu akan terjadi. Amin. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Menurut kita barangkali nggak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Ketika engkau taat dan lakukan itu kembali, dan kau akan lihat, ketika engkau taat, dikatakan di firman Tuhan ini, bukan 1-2 ikan yang ditangkap oleh Simon, tapi apa? Begitu banyak ikan sampai kapalnya nggak muat, saudaraku. Saya mau katakan, kalau Tuhan memberkati saudara, gak akan setengah-setengah, akan berlipat-lipat ganda, amin. Lebih dari apa yang kau mau, lebih dari apa yang kau doakan, lebih dari apa yang kau minta. Saya mau katakan itu, ketika kau taat, kita banyak berdebat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, sering sekali saya katakan hal ini. Firman Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan. Bukan apa? Tafsirkan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang menafsirkan firman Tuhan menurut pemikirannya, menurut apa yang dia mau. Bahkan untuk membenarkan kesalahannya dia pakai ini firman. Bukannya bertobat, tapi dia pakai dalih firman Tuhan. Dengan banyak cara hari-hari ini. Saudara lihat, orang saudaraku menafsirkan firman Tuhan seenaknya saja. Dan akhirnya firman Tuhan itu menjadi perdebatan. Saya mau katakan, firman Tuhan ini perlu hanya cuma apa? Direnungkan. Direnungkan itu Bapak Ibu Saudaraku, saudara benar-benar ingin menghidupi firman Tuhan itu. Saudara ingin melakukan firman Tuhan, barangkali, aduh itu menyakitkan, barangkali itu membuat daging kita ini, saudaraku, aduh terusik, gak nyaman. Tapi ketika engkau taat, engkau melakukan firman Tuhan, maka kau akan lihat ada sebuah perubahan akan terjadi. Tuhan akan memberikan kemampuan buat setiap orang, saudaraku, yang mau mentaati firman Tuhan. Roh Kudus itu akan berikan kita kekuatan. Barangkali dalam hidup kita barangkali kalau bisnis, kalau ingin berhasil harus nipu sana, nipu sini. Kita gak akan sukses kalau gak nipu. Saya mau katakan, ketika engkau taat, engkau mau jujur dalam membangun usahamu. Saya mau katakan, engkau kerja keras, engkau rajin. Engkau gak malas-malasan. Banyak orang hari-hari ini ingin sukses tapi malas. Gak mau bekerja keras.
Maka ada firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saya mau katakan hari ini, Tuhan itu ingin memberkati saudara, ingin membuat mujizat berlimpah-limpah. Saudaraku, bukan instan, tapi ingin menggunakan saudaraku setiap kemampuan kita, talenta kita untuk kita kembangkan. Seperti Simon ini. Apa nggak bisa Yesus memerintahkan ikan-ikan untuk berlompatan ke darat? Bisa. Tapi Yesus nggak lakukan hari ini. Yesus tahu ada kemampuan yang besar daripada Simon. Dia seorang nelayan. Tuhan ingin dia kembali untuk menangkap ikan sebagai seorang nelayan. Dengan semangat yang baru. Dengan mempercayai dan mentaati firman-Nya. Dia lakukan itu. Dan bukan mujizat, saudaraku. Saya katakan, maksud saya, bukan hanya terjadi mujizat 1-2 ekor ikan yang ditangkap. Tapi begitu banyak ikan. Hari ini Tuhan ingin memberkati saudara. Lewat talenta, kemampuan yang Tuhan berikan. Amin. Saudara bisa kembangkan. Saya katakan. Tuhan beri kita kemampuan. Kita gak menyadari itu, kita hanya menangisi Tuhan. Kapan Tuhan buka pintu berkati aku? Padahal Tuhan katakan, kamu punya kemampuan. Kembangkan itu, lakukan itu bersamaku. Aku akan buat mujizat. Amin. Tidak ada kata, saudaraku, yang tidak mungkin dalam Tuhan Yesus. Seringkali kemalasan kita ini membuat kita tidak pernah lihat mujizat Tuhan. Begitu banyak orang hanya cuma berdoa tapi gak mau berusaha. Itu sama saja dengan orang yang malas. Tapi kita bekerja tanpa berdoa, kita jadi orang yang sombong. Kita harus balance hidup ini. Amin. Kau gagal hari ini, kembali berusaha lagi, berjuang lagi, kerjakan apa yang pernah kau lakukan. Saya percaya ketika kau mau berusaha, Tuhan akan berikan ide-ide, kreativitas, kemampuan yang lebih untuk engkau sanggup untuk mengerjakannya. Dan engkau akan lihat hal itu. Perkara-perkara yang besar akan terjadi. Hari ini saya mau katakan, Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Cuma yang sering kali saya katakan, kita tuh malas. Kita gak mau berusaha. Kalau kita sakit, kita juga harus berusaha berubah cara pola hidup kita. Amin. Iya kan? Kalau dokter katakan gak boleh makan ini, gak apa-apa dalam nama Yesus. Makanan ini diberkati. Udah tahu kolesterolnya besar, makan terus, sikat terus. Kalau sudah sakit, Tuhan bilurmu mana, gitu kan? Katanya menyembuhkan. Nah, ini banyak orang hari-hari seperti ini, ya kan? Kadang-kadang rakus, pakai nama Yesus lagi. Kita hari-hari ini perlu jaga pola hidup kita, amin. Cara makan kita, saya ini berubah loh Bapak Ibu Saudaraku. Berubah itu menyakitkan, benar kan? Biasanya waktu diundang, sikat semuanya, apalagi hamba Tuhan. Alasannya, kalau nggak dimakan, nggak enak. Gitu Saudaraku. Padahal sebenarnya kita nggak bisa menguasai diri. Apalagi kalau diundang Saudaraku di sebuah daerah, Saudara. Itu kalau diundang, itu makanannya dari meja ujung sampai ujung. Itu semua makanan buatan jemaatnya. Dan semua pada berdiri di depan setiap makanan itu. Kalau nggak dimakan, tersinggung. Kita mulai alasan, sikat Jo. Orang Manado bilang, hantam saja. Nanti kan minum obat kolesterol. Kalau sudah terlanjur lewat. Nah saya juga berhikmat. Saya bilang, saya ambil dikit, ya kan? Cuma saya cicipin supaya nggak tersinggung. Kalau dia mau nambah, saya bilang bungkus aja, iya kan? Gampang, enak kan? Menguasai diri, bungkus saja. Sampai di hotel, saya nggak makan, saya bagi-bagi sama orang di hotel.
Jadi gak salah kan? Jadi hari ini kita perlu belajar banyak untuk bagaimana menguasai diri kita. Hari-hari waktu kita habis dengan namanya apa? HP. Ya kan? Oh nggak tahan setiap hari, jam-jam Instagram, balas, ya kan? Setelah itu dibalas yang menyakitkan, kurang ajar orang ini. Mulai tambah bikin dosa kan, ya kan? Mulai lihat, orang ini seperti ini, nggak bener ini. Hamba Tuhan penampilnya gini. Lo kenapa kamu lihat? Bener kan? Yang salah siapa? Kitanya kan, usil. Banyak orang Kristen usil gitu kan. Suka menghakimin orang. Dia gak jadi berkat. Dalam hati saya, kamu yang gak jadi berkat. Kenapa? Kenapa kamu ngelihat? Terus menghakimi kan? Terus ngomongin lagi banyak orang. Lalu itu kagak jadi berkat. Kita mulai menggosip. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, gak salah lihat media sosial, gak salah. Jangan sampai kecanduan, ya kan? Sampai tidur aja gak bisa. Ya kan? Dikit-dikit. Gak tahan gitu ya. Ini informasi, dia itu gak taunya ada masalah rumah tangga. Oh dia tuh, wah mulai saudaraku. Gosip terus banyak. Sukanya gosip banyak orang Kristen. Ya kan? Datang ke gereja, tujuannya untuk apa? Nyembah Tuhan. Gosip. Pak pendeta itu loh, badannya kegemukan, jasnya gak nyampe. Loh kan gitu kan. Datang ke gereja nyembah Tuhan, ngeritik mas sekali. Banyak orang datang ke gereja cuma ngeritik. Suaranya kurang, oktavnya kurang tinggi. Waduh, sudah jadi guru vokal gitu kan. Jadi selama nyembah gak nyembah, cuma merhatiin orang aja. Gimana sudah dapat berkat? Gak usah pusingin. Hidup itu jangan musingin orang lain. Urusan orang lain biar urusan orang lain. Urusan kita masih banyak. Kalau ada orang lain yang gak baik, gak bener, doain aja. Jangan digosipin. Saya mau katakan hari ini kita harus menjadi gereja yang benar-benar hanya ingin menyembah dan memuliakan Tuhan. Sudah yang rindu, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita datang untuk nyembah Tuhan, nyenengin Tuhan aja. Berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya sering kali ketemu orang sukanya gosip sekali gitu. Nyeritain ini, jangan ngomong ya. Kalau orang itu gitu ya. Orang satu bilang, jangan ngomong lo ya. Ya terus ngomongnya panjang gak taunya kan. Dia kan akhirnya kemana-mana gitu. Orang yang mau bangkit jadi lemah lagi. Di gereja harus berubah. Amin. Biarlah urusan orang, biarlah urusan mereka. Urusan kita, Tuhan ubahkan hidupku. Supaya aku hidup boleh menjadi berkat. Hidupku diubahkan supaya aku jadi terang. Aku jadi garam yang bisa selalu memuliakan Engkau. Ya kan? Kita harus jadi garam dunia. Yang bisa dirasa. Tapi hari ini banyak orang-orang garamnya banyak banget buat orang jadi tekanan darah tinggi. Benar kan? Benar kan? Bukan jadi garam tapi jejelin orang. Gitu kan. Orang jadi akhir tekanan darah tinggi, ya kan? Saya mau katakan hari ini berubah, jadi terang, bisa dirasakan aja. Jangan nambah orang menjadi tekanan darah tinggi, ya kan? Jadi biarlah hidupmu jadi garam yang bisa dirasakan. Orang bisa lihat Yesus, merasakan Yesus. Sudah yang rindu, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Maka dikatakan, ketika Simon melihat mujizat itu, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau ingatkan. Ketika engkau mengalami mujizat, biar kau tersungkur di hadapan Tuhan selalu. Katakan, semua karena Engkau Tuhan. Dan aku mau setia. Akhirnya Simon berkeputusan untuk mengikuti Yesus. Saya mau katakan hari ini, apa yang dilakukan Simon itu perlu kita lakukan dalam hidup ini. Ketika engkau diberkati, biar engkau semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkau semakin melayani Tuhan. Lebih lagi. Saya enggak berkat, saya tidak terima berkat yang lebih, pastor. Saya biasa-biasa aja. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, betul?
Bapak Ibu sudah datang ke sini, pakai selang oksigen nggak? Enggak kan? Berarti itu berkat yang lebih dari semua harta. Saya tadi lihat di sebuah inform yang saya dikirim oleh teman saya. Ada di China, seseorang datang untuk minta disembuhkan oleh dokter dari penyakit kankernya. Tapi dokter katakan, tidak bisa. Dia keluar dari ruangan dokter, dia lempar semua uangnya. Di rumah sakit itu. Semua uang ini gak berguna, semuanya gak bisa menyembuhkan aku. Begitu banyak uang yang dia lempar. Jadi saya mau katakan hari ini, kalau hari ini kita terima berkat kesehatan, harus menyadarkan kita, semua itu lebih dari apa yang kau miliki, kekayaan apapun. Berarti saudara harus tahu bahwa itu berkat Tuhan kesehatan itu. Itu membuat kau harus semakin cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kasihilah Tuhan lebih lagi, sayangilah Tuhan lebih lagi. Jangan biarkan semua kenyamanan, kesuksesan itu membuat kau lupa dari Tuhan. Maka itu hari ini, hiduplah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Terus berusaha dan berjuang. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan sanggup memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kalau kita mau bangkit, kita mau berusaha, kita mau lakukan bagian kita, dan kita tak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Saudara yang percaya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada perkara yang gak mungkin. Amin. Yang Tuhan mau kita terus berjuang hari ini, terus berusaha. Sampai hari ini pun saya mau katakan, saya pun tetap melakukan bagian saya. Saya tetap juga mengerjakan bagian saya. Saya tidak pernah berhenti Bapak Ibu untuk terus melakukan. Saya mau berusaha apa yang saya bisa lakukan. Bahkan sepertinya sesuatu yang kecil yang saya lakukan. Betul, saya mau kasih kesaksian. Ketika saya menghadapi suatu masalah di dalam finansial saya, keluarga saya. Saya ini orang yang suka masak. Orang-orang bilang pantes gemuk gitu kan. Nggak tahu itu hati saudara barangkali ya. Saudara perlu bertobat. Biasanya orang kalau saya ngomong begini, pantas. Bapak Ibu Saudaraku, saya berusaha. Saya berdoa. Tuhan ingatkan saya, simple banget. Kamu kan bisa masak. Tuhan saya kasih ide, bikin sambal. Loh itu betul. Istri saya nggak tahu, saya nyoba sambal. Istri tahu setelah jadi. Dia bilang tahu setelah jadi. Ide katanya istri, betul. Karena dia doyan makan sambal. Istri saya kok makan sambal, itu seperti dia makan saudaraku gula. Itu sambal bisa 30, 40, 50. Saya itu gak pernah makan sambal, saya minum kuahnya, itu rasanya terbakar itu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kasih saya hikmat, kamu bisa dong. Kamu pernah bikin sambal, kan saya bikin untuk makan satu keluarga. Saya coba, saya eksperimen. Saya rasakan, pedas. Saya coba, cukup. Saya coba di rumah dulu, enak. Mulai coba berapa orang, enak. Dan saya mulai berusaha. Lewat apa yang saya usahakan, saya mulai pelan-pelan jual. Lewat online, lewat apa. Bapak Ibu Saudaraku, sambil saya berdoa, setiap saya buat itu, saya tumpang tangan. Tuhan, sambal-sambal ini menyehatkan, membuat orang sukacita, damai sejahtera. Dan saya percaya lewat sambal ini jadi berkat. Amin. Amin semua. Habis gini beli semuanya. Promosi lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya doakan. Benar. Saya promosi, gak ada yang terjual.
Nggak jual, saya bagi-bagi. Loh, bisnis harus berani rugi. Wis, ngomongnya mantep banget. Saya jual, saya bagi-bagi. Jadi berkat kan? Saya jual, saya bilang Tuhan nggak laku. Tuhan ingatkan, terus coba. Saya buat lagi. Ya kan? Mulai ada kejual. 1-2. Wow, haleluya. 1-2. Tetap ada ruginya, bener kan? Nggak laku sebagian, kasih banyak orang. Ya kan, pokoknya semua pada ngerasain. Saya cobain orangnya, nggak laku, saya kirimin orang-orang. Coba, gratis. Pedas, ada yang ngomong enak, wah banyak lah. Saya mulai ramu lagi sampai mantap. Dan orang lebih mulai saya survei. Oh, banyak yang suka. Ya kan? Saya mau katakan hari ini, saya bukan bicara soal bisnis, tapi saya mau berbicara satu hal. Kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup membuat sesuatu yang luar biasa. Tuhan sanggup melipat gandakan. Dari 1, 2, 3, 4, semakin banyak. Setiap saya bawa, habis. Oh, haleluya gitu kan. Orang pingin nambah, saya nggak mampu. Karena kemampuan saya membuatnya juga, butuh waktu. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan kirim orang-orang yang bisa bantu. Saya mau katakan hari ini, saya cuma mau bicara hari ini, bahwa kalau engkau ingin melihat pelipat gandaan, saudara harus mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan, saya percaya Tuhan kasih setiap kita kemampuan. Tuhan bisa kembangkan semua itu. Kalau engkau mau berusaha. Kalau kita mau mengembangkan talenta dalam hidup kita. Istri saya ini, waktu dia mau ikut Miss World, saya bilang gini, ini seperti pungguk pungguk merindukan bulan. Memang dia pernah sekolah, tapi nggak pernah maksudnya buat kawan-kawan yang seperti itu. Tapi karena keadaan sulit, anak-anak sempat nggak sekolah waktu dia sakit. Dan ketika dia mau dipulihkan, dia mulai katakan, aku boleh nggak ikut bantu bikin jahitan untuk dijual buat banyak orang. Saya bilang udah istirahat aja. Terus dia mau coba itu di Miss World. Saya bilang obat lebih mahal daripada ikut Miss World, saya bilang. Karena dia harus jahit sampai malam. Kalau saya nggak boleh, dia masuk ke toilet. Dia tuh sudah aku pasang-pasang gini. Sudah aku. Bayangin, saya bilang. Saya gedor-gedor, lama banget sih. Gitu. Gantian dong. Di situ. Waduh, gak taunya situ ada gaun di kamar mandi. Bayangin itu. Saya pikir dia mandi, gak tahu itu gaun semua dia. Tapi dia berusaha, dia terus lakukan. Saya juga meragukan. Saya lupa. Kalau semua itu datangnya dari Tuhan. Dia mulai kembangkan, dia berdoa, dia maju. Dia datang, saudaraku, ke Miss World itu. Saudara tahu itu gaunnya gede-gede. Saya yang bawa sama Pak Charles sampai gak kuat, saudaraku. Itu naik pesawat overweight. Loh, tapi luar biasanya waktunya di Jakarta, dipindah ke Bali, itu kan ongkosnya besar. Tiba-tiba ada orang dikirim, datang yuk ke Bali. Ayo kedatang, saya dengar mau ikut Miss World. Iya, datang. Cuma ini barangnya gede banget gitu lah kan. Overweight tapi ditanggung. Datang ke sana, ikut Miss World. Saya cuma bilang gini, itu persaingan luar biasa. Desainer terkenal, saudaraku, di dunia dari semua ini. Itu Jacqueline, saudaraku. Itu cuma kelas Tangerang, saudaraku. Barangkali nggak sampai. Iya kan, ini dunia gitu kan. Cuma tempat tinggal saya Cipondo, itu Cipondo aja barangkali yang tahu. Tapi dia berusaha, dia kembangkan itu. Tapi lihat, Tuhan itu memberkati, melipat gandakan orang-orang yang mau berusaha, mau berjuang. Akhirnya kaunya masuk 5 besar, saya katakan, di acara Miss World itu. Dan saya mau katakan hari ini, tidak ada perkara yang gak mungkin. Amin. Akhirnya dia mulai bisa buat gaun pengantin, gaun pesta. Aduh, luar biasa. Putri Indonesia dia buat, saudaraku. Luar biasa. Maka itu saya kalau buat pakai baju selalu buatan dia. Saya nggak bisa buatan yang lain. Kalau saya beli, besok ada di tukang kelapa. Di orang-orang yang datang, saya tanya, "Loh, John, bajunya kok bagus? Mirip seperti aku." Dikasih ibu, Pak. Bayangin.
Saya lihat anak saya, itu kan bajunya Dedi. Mam yang kasih, katanya suruh ngecilin, bayangin. Mendingan daripada saya terluka, mendingan saya berserah penuh. Terserah istri saya yang mendesain saja. Ini semua baju buatan istri saya. Saya cuma menikmati. Lihat, ya luar biasa. Saya mau katakan hari ini satu hal. Tuhan itu baik, amin. Dia selalu mencukupkan kebutuhan kita. Yuk kita sama-sama hari ini, kita kembali mengandalkan Tuhan, berharap. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih kau hikmat. Itu betul saya katakan. Engkau akan dapatkan hikmat yang luar biasa. Saya itu mana merenungkan firman Tuhan, saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat, sampai jualan sambal, dia buat baju. Saya mau katakan hari ini, sampai anak-anak bisa lanjut sekolah. Dari hal yang kecil. Jadi hari ini berhenti meratapi nasibmu. Berhenti katakan aku sial. Enggak, katakan aku orang diberkati. Aku orang yang diberkati. Diberkati dengan berlimpah-limpah. Katakan aku orang yang diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Hari ini kita perlu bangkit. Katakan hari ini aku percaya aku orang yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Percaya itu. Kemarin saya ke Timor Leste Bapak Ibu bersama istri saya. Kami pelayanan ke Timor Leste. Kita datang ke sana minggu lalu, berapa hari yang lalu. Saya datang ke sana di Timor Leste. Akhirnya kita sampai di sana dan kita akhirnya pelayanan malam hari itu. Kita nggak nyangka begitu banyak orang yang hadir dan dilawat Tuhan. Saya cuma bilang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Istri saya katakan cuma Yesus. Engkau percaya, engkau bertindak, engkau kembali dan mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka mujizat itu terjadi. Ketika saudaraku, itu ada waktu untuk altar call, orang-orang yang sakit datang, itu lumpuh berjalan, semua berjalan, orang gak bisa dengar sampai saya lihat Tuhan luar biasa, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ketika orang-orang ini mau melangkah, mau bertindak, percaya, taat kepada firman, kesembuhan itu terjadi, mujizat terjadi, luar biasa, amin. Sampai saya lihat lawatan Tuhan itu menjangkau semua orang. Sampai kemarin wakil Perdana Menteri datang, nangis dilawat Tuhan. Sampai akhirnya kemarin Perdana Menteri ingin datang. Maksudnya ingin berjumpa dengan kami. Sampai pesawat harus ditunda, tapi kami bilang kan nggak bisa. Karena kami harus ke Bandung. Mereka merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Maka hari ini saya mau katakan, ketika engkau tinggal dalam hadiratnya, engkau terus menyembah Tuhan, hidupmu akan dipulihkan. Mujizat akan terjadi dan orang sekelilingmu akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini yang perlu kau lakukan, percaya, taat kepada firman, mujizat yang akan terjadi, mujizat yang berlimpah-limpah itu akan terjadi. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Percaya kepada, ku percaya masih ada mujizat. Malam ini kami percaya masih ada mujizat Tuhan. Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya masih ada mujizat. Amin. Seperti Simon Tuhan mengalami mujizat yang berlimpah-limpah itu. Kami percaya kami akan terima mujizat yang berlimpah-limpah itu. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat pada firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau firmankan. Kami mau hidup sesuai firman. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami hidup tidak sesuai firman-Mu, kami hidup tidak berkenan, kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami. Kalau saudara melakukan hal ini yang membuat hidupmu tidak berkenan, minta ampun malam ini. Dia akan mengubah hidupmu, keadaanmu. Barangkali kau mengandalkan kekuatanmu. Jika hari ini kau mengalami kegagalan dalam bisnis, kau mengalami masalah dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan mau memakai itu mengingatkan kita untuk
Dia mau lakukan mujizat yang luar biasa. Dia mau menyembuhkan setiap kita. Dia mau memulihkan keuangan kita. Dia mau memulihkan keluarga kita. Dia mau memulihkan bisnis kita. Anak-anak muda, Tuhan sanggup memberikan masa depan yang lebih lagi. Kamu akan dapat sekolah lebih tinggi lagi. Ketika kau mengandalkan Tuhan. Hari ini pagi Tuhan memberikan setiap kita potensi, kemampuan. Tuhan mau kita kembangkan, berhenti menangisi nasibmu, pintu-pintu yang tertutup. Bangkit lagi, berjuang lagi, berusaha lagi. Lipatkan Tuhan. Mujizatnya saat ini akan dinyatakan buat siapa orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang percaya dan engkau ingin mengalami pelipat gandaan mujizat itu, angkat tangan kananmu tinggi. Amin. Engkau yang datang dengan masalah, dengan kesulitan, percayalah saat ini Tuhan akan buat mujizat pelipat gandaan. Amin. Dia bukan hanya menyembuhkan engkau, tapi dia akan memulihkan kesehatanmu dengan sempurna. Dia bukan hanya memulihkan keluargamu, tapi dia akan memberkati keluargamu lebih lagi. Amin. Bukan hanya Tuhan menyelesaikan persoalan bisnismu, dia akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Supaya orang lain akan melihat Yesus lewat hidupmu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sayang buat setiap kita. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Engkau yang benar-benar rindukan mujizat pelipat gandaan terjadi. Angkat tanganmu tinggi. Tuhan mau lakukan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya mujizat. Ku percaya janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Amin. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya bekerja. janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Dia mau lakukan hal ini buat setiap kita. Kalau saudara percaya, maka mujizatnya itu Dia akan lakukan. Tuhan akan lakukan saat ini. Engkau yang percaya, dan ketika engkau percaya dan kau katakan aku mau taat kepada firman, maka mujizat itu akan terjadi. Dan saat ini kalau saudara ingin didoakan, izinkan saya dan istri dan semua para hamba Tuhan untuk berdoa. Ketika kita sepakat, di situ ada kekuatan, ada kemenangan, ada mujizat. Bukan kami lakukan, tapi Yesus. Ketika kita sepakat berdoa, saya ingin doakan, bisa maju ke depan. Kita akan berdoa dan kita akan menaikkan pujian. Ku percaya masih ada mujizat. Yang wanita di sebelah kanan, yang pria di sebelah kiri, tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan. Kami percaya, ku percaya
Kami berdoa, tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Hamba berdoa, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Amin. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar kasih dan kekuatan Tuhan mengalir tanpa batas di dalam nama Yesus. Janji-Mu, aku berdoa Tuhan, aku percaya Tuhan, pengharapan yang tidak akan pernah padam. Aku percaya ada kekuatan yang baru. Tuhan tidak buta, Tuhan maha melihat. I pray. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Kau angkat setiap beban, angkat setiap beban dan pikulan. Aku berdoa, Yesus, Yesus menolong, Yesus menolong. Aku berdoa Tuhan, Roh Kudus turun memberi kekuatan, memberi pengharapan, membuka setiap pintu. Yesus, di dalam nama Yesus, I pray. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya kekuatan, pengharapan, kesembuhan, bahkan doa-doa yang dijawab oleh Tuhan digenapi dalam nama Yesus. Engkau akan melihat tangan Allah membuka setiap pintu. Engkau akan melihat Bapa tidak pernah meninggalkan di dalam nama Yesus. I pray, I pray. Percaya, I pray. Ku percaya dalam nama Yesus. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Right now, aku punya yang besar, yang telah berjanji. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kemenangan dari-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami di dalam nama Yesus. Pengharapan, I pray. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin.
Yesus. Mari angkat tanganmu yang percaya. Amin. Engkau pegang tangan kami, kuasamu mengalir. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Ku hidup. Amin. Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan. Bapa jangan, Engkau alasan selamat. Mari angkat sekali lagi tanganmu bersama-sama, panggil Yesus pegang. Kami percaya Tuhan. Bapa jangan, Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini juga kuasa mujizat-Mu Engkau lakukan, Engkau akan lakukan atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya setiap kami alami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban dan kedahsyatan-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami, umat-Mu akan memberikan persembahan. Amin. Tuhan berkati setiap kami. Kami percaya setiap apa yang kami tabur buat Tuhan, lewat pekerjaan-Mu Tuhan di gereja-Mu Revival Worship. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saudara bisa memberi, dan ada juga di sini ditayangkan nomor rekening dan barcode. Saudara bisa mentransfer juga lewat rekening dan barcode, saudara bisa scan, dan saudara juga bisa mendukung buat pembangunan renovasi Gereja Revival Worship Church di Apel Tower lantai 36 di Central Park Mall ini. Kita sedang merenovasi dan doakan supaya semua yang dibutuhkan, khususnya saat ini untuk kursi, sound system, alat musik, dan beberapa hal yang lain, saudara yang ingin mendukung, saudara bisa nanti mentransferkan. Dan barangkali Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung, barangkali saya mau menabur untuk 10 kursi, 20 kursi, saudara juga bisa nanti mentransfer atau menghubungi setiap para asyir di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan sambil kita memberi yang terbaik buat Tuhan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided
berdiri. I have decided to follow Jesus. Tell him, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Tangan terangkat sama-sama. I have decided, amen. Jesus, I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. One more time. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat saat ini, untuk semua kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa atas setiap kami. Biarlah terus Kau meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Amin. Dan Tuhan, saat ini kami Yes. akan mengakhiri ibadah. Yes. Tapi sebelum kami kembali ke tempat masing-masing Ya. kami Tuhan, biarlah Kau melepaskan berkat-Mu Amin. atas umat-Mu. Layakkan hamba-Mu Tuhan Ya. untuk melepaskan berkat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.